Hari ini adalah pesta Santo Stefanus, martir yang wafat sebagai pembela iman akan Kristus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 31. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kuserahkan nyawaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta Santo Stefanus, martir yang wafat sebagai pembela iman akan Kristus. Kemartiran Santo Stefanus dicatat dalam Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8-10, bab 7 ayat 54 sampai 59. Mari kita baca kisah kemartirannya. Sekali peristiwa, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri
di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serempak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Stefanus mengimani Tuhan Yesus Kristus sampai kemartirannya. Dalam tradisi gereja kita, Stefanus diyakini mengimani Tuhan Yesus Kristus berkat khotbah yang disampaikan oleh Santo Petrus pada hari raya Pentakosta, sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11, ketika ada 5.000 orang yang dibaptis begitu mendengar khotbah Petrus. Perjalanan iman dan hidupnya dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 6 dan bab 7 yang tadi sudah kita baca. Di sana kita bisa membaca keunggulan iman Stefanus dalam menghadapi para rabi Yahudi, penahbisannya sebagai seorang diakon gereja Yerusalem, dan kemartirannya. Khusus tentang kemartirannya, itulah yang sudah kita baca. Stefanus dianiaya, namun dia berdoa untuk para penganiayanya. Bahkan dia berdoa seperti Kristus pada waktu disalibkan, menyerahkan rohnya kepada Bapa. Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah sekilas kemartiran Santo Stefanus. Ia menjadi martir dengan gagah berani. Pesta kemartirannya dapat dibaca dalam Martyrologium Nicomedia yang sudah dicatat sejak tahun 361. Pestanya juga secara liturgis juga dapat kita baca dalam Lectionarium Yerusalem yang sudah terbit pada tahun 415. Sahabat peradaban kasih ekologis, data-data ini menunjukkan kepada kita betapa iman akan Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah pepesan kosong. Iman akan Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa umat manusia sudah berlangsung sejak awal mula. Para murid mewartakan Kristus, orang-orang menerima pewartaan Kristus, salah satunya Stefanus yang bahkan mati sebagai martir, dan setiap kali kita rayakan pestanya sehari sesudah perayaan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari kita saling mendoakan agar semangat Natal yang masih mewarnai hidup kita tidak pernah melemahkan semangat kemartiran pula di dalam diri kita, sebagaimana sudah diteladankan oleh Santo Stefanus. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam